Halo guys, kembali lagi di bagian ketiga, Crypto Money Psychology. Apa yang akan dibahas di bagian ketiga ini? Ya, di sini akan dijelaskan mengenai mekanisme dalam otak yang menyebabkan ya terjadinya berbagai bias. Kita udah bilang sebelumnya, bias itu adalah salah satu bentuk dari ketidaksempurnaan ketika kita berpikir. Namun sebenarnya apa yang menyebabkan bias ya yang kita alami ketika kita lagi trading, ketika kita lagi investing? Itu kira-kira apa yang menyebabkan? Pertama, kita harus memahami bahwa otak kita itu terbagi ke dalam dua sistem. Nah, sistem pertama itu adalah bagian otak yang cenderung lebih cepat dan intuitif, di mana di sini adalah bagian ya otak yang mempengaruhi emosi yang kita miliki. Bagian pertama di otak atau sistem 1 ini yang cenderung cepat ya, terkait dengan respon-respon emosional. Dan yang kedua, ini adalah bagian sistem di otak yang cenderung lambat. Sehingga karena lambat ya, ini terkait dengan pengambilan ya keputusan yang berkaitan dengan analitis dan memerlukan usaha mental tertentu. Yang mana ya biasanya ketika kita menggunakan sistem 2 di otak, ini kita mengambil keputusan yang jauh lebih rasional daripada ketika kita menggunakan sistem yang pertama. Nah, yang terjadi ketika teman-teman mengalami yang namanya ketidaksempurnaan berpikir atau bias, ya, ketika mengambil keputusan sehingga tidak jernih, ini adalah ketika ya sistem pertama ini jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan sistem yang kedua. Dan di sini saya akan jelaskan berbagai bias-bias yang terjadi ketika sistem pertama atau sistem ke-1 ini lebih dominan daripada sistem yang kedua. Nah, teman-teman harus pahami bahwa bias dari sistem pertama itu terbagi lagi menjadi 2 jenis bias. Pertama, itu adalah bias kognitif, yang kedua adalah bias neurobiologi. Apa itu bias kognitif? Bias kognitif itu adalah suatu kesalahan berpikir yang terjadi ketika otak kita ini cenderung sangat emosional. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengambil keputusan itu secara objektif. Ketika kita memiliki bias kognitif, ini kita memiliki kecenderungan untuk mengabaikan data dan fakta yang ada. Karena apa? Otak kita udah emosional, ya. Kita udah marah dulu, ya. Misalkan kita udah seneng dulu. Sehingga semua faktor-faktor yang ada, ini kita cenderung tidak lihat atau tidak kita perhatikan sama sekali. Oke, itu adalah bias kognitif. Nah, pertama, contoh dari bias kognitif itu adalah confirmation bias atau bias konfirmasi, di mana seseorang ini memiliki kecenderungan untuk hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ada di pikiran dia. Jadi ketika dia sudah fanatik ya terhadap suatu ide tertentu atau berinvestasi pada suatu aset tertentu, saham tertentu, kripto tertentu, mereka cenderung hanya mau mendengarkan berita positif tentang aset yang mereka investasikan. Mereka nggak mau nih dengerin feedback negatif ya, point of view ketika tesis kita salah, karena kita hanya melihat hal-hal yang positif dari tesis yang kita miliki tersebut. Nah, kedua itu adalah overconfidence bias, di mana ini adalah bias yang cenderung didapatkan ya mereka yang masih baru atau pemula di market, dapat beginner's luck, merasa jago dan overconfidence-nya naik atau dia cenderung lebih dan sangat overconfident. Nah, selanjutnya ada herd behavior, di mana di sini kita cenderung lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain daripada analisa kita sendiri. Ya, itulah mengapa banyak yang rugi ya, karena cenderung mengikuti ya orang lain dan tidak memiliki analisa sendiri. Nanti berbagai bias kognitif ini akan dibahas lebih lanjut ya pada modul-modul selanjutnya. Nah, selanjutnya ada loss aversion, di mana orang ini cenderung ya kalau harga aset yang dimiliki turun, ya ini dia jauh lebih stres ya daripada harga aset tersebut naik. Atau apa? Ya, desperation yang kita dapatkan ketika kita mengalami kerugian itu jauh lebih tinggi daripada ketika kita mengalami keuntungan ya, kesenangannya. Nah, bias ini ya dicontohkan ya dengan orang-orang yang cenderung ya nggak mau melakukan cut loss ya atau melakukan invalidasi ya posisinya ketika mereka ini terbukti salah. Sehingga apa? Ya kerugian yang mereka alami ini jauh lebih besar. Nah, kalau bias neurologi ini kaitannya langsung ya dengan kesalahan sistem dalam otak. Karena ini sifatnya lebih ilmiah ya, lebih biologis ya, lebih anatomis. Yang mana bias-bias neurobiologi ya, contohnya nanti akan saya jelaskan, itu terjadi karena memang ada bagian di otak ya yang ini salah cara
neurobiologis. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bias neurobiologi. Nah, pertama ada yang namanya bias emosional, di mana kita ini cenderung mengedepankan emosi yang kita miliki, emosional yang kita miliki daripada rasionalnya. Itulah mengapa ya kadang kita marah-marah sendiri dengan market ya ketika lagi turun, tapi kita nggak menganalisa mengapa market turun, atau bisa aja ya kita terlalu over euforik dengan market, padahal kita nggak tahu marketnya itu naik kenapa, tapi udah euforik duluan, sehingga kita nggak mawas diri dengan potensi pergerakan market selanjutnya. Ini sangat sering terjadi ya, bias emosional. Selanjutnya ada bias memori, yang mana keadaan di masa lalu ini sangat memiliki ya pengaruh terhadap pengambilan keputusan kita sekarang. Misalkan dulu saya jackpot dari meme coin, berpikir terus menerus dia bisa jackpot dari meme coin. Atau dulu saya dulu pernah rugi di kripto, saya beli topnya 2021 misalkan. Akhirnya sekarang saya nggak berani ya masuk kripto, saya dulu pernah rugi, saya trauma. Ini adalah bias memori yang mana harus teman-teman singkirkan. Nah, selanjutnya ada bias proses hadiah, yang mana kadang ya otak kita ini memiliki kecenderungan untuk lebih suka dengan yang namanya instant gratification. Ini artinya apa? Kita membeli suatu aset baru naik 10%. Ya, kita kita jual. Semuanya dijual. Padahal ya kita proyeksikan aset tersebut itu bisa naik sampai 100%. Ya, tapi kita jual ketika 10%. Karena otak kita ya ini punya kecenderungan ya untuk puas ya dengan sesuatu. Yang mana harusnya ya kita ikutin trade plan dan kita ready ya dengan risiko terbaik atau risiko terburuk. Oke ya, itu adalah pemaparan mengenai berbagai jenis-jenis bias serta kenapa sih ya bisa terjadi bias di pikiran para trader. Kita bertemu di modul selanjutnya.